Selamat siang Pak Mustafa dan teman-teman. Saya Maria Veronica dari kelas 12 4B25 dengan NIM 12 18 1377 akan memberikan tutorial pakai tracer configuring initial switch setting. Dalam configuring initial switch setting ada 5 part. Part pertama, verifikasi konfigurasi switch default. Part kedua, konfigurasi basic switch-nya. Ketiga, konfigurasi MOTD banner-nya. Yang keempat, simpan konfigurasi filenya ke NVRAM. Dan yang kelima, konfigur S2-nya, switch yang kedua. Langsung saja kita ke part 1. Verifikasi konfigurasi switch default-nya. Step pertama, enter privilege access mode. Masuk ke dalam privilege access mode ya. Kita ke A, ini klik S1-nya, kemudian kita klik CLI tab-nya. Kemudian tekan enter. Kita ke S1, terus CLI-nya, terus enter. Kemudian masuk ke privilege access mode dengan memasukkan enable command. Kita ketik di sini enable. Ini kita ketik ENA aja, terus di tab udah enable tuh, itu cara cepatnya. Terus enter. Nah, ini kita udah masuk ke privilege access mode ya. Tahap selanjutnya step 2 nih. Examine the current switch configuration. Enter the show running command. Kita masukkan show running config command ya. Ketik show running kayak tadi nih guys, di tab aja udah langsung cepet. Kemudian enter terus sampai ke bawah sampai kita ketemu switch pagar lagi. Oke, udah ya. Kemudian kita bisa jawab pertanyaan di bawah ini nih. Berapa banyak fast internet interface yang switch miliki ya? Kita hitung dulu. Fast internet interface. Banyak ya. Nih, dari 0/1, 0/2 sampai 0/1. Masih banyak nih. Sampai 24 nih. Berarti ada 24 fast Ethernet interface. Kemudian pertanyaan berikutnya, berapa banyak gigabit Ethernet interface yang switch miliki? Kita hitung nih. Gigabit Ethernet. Ini ada 1, ada 2. Berarti hanya 2 gigabit Ethernet interface yang switch miliki. Kemudian apa jarak dari value show VTY-nya ini. Ini jaraknya itu nih, line VT-nya, PTY-nya itu dari 0 sampai 15. Kemudian pertanyaan selanjutnya, which command will display the current contents of non-volatile random access memory NVRAM? Itu dia jawabannya. Itu dia menggunakan show startup configuration. Terus yang kelima, kenapa switch respon dengan startup config itu nggak ditampilkan? Kenapa? Karena coba kita ketik dulu ya kenapa.
Kita ketik startup, kayak tadi aja, startup config. Ini harus pakai show ya. Show startup config. Kita coba enter. Startup config is not present. Startup config nggak ditampilkan. Kenapa? Ini karena dia nggak disimpan, nggak tersimpan ya jawabannya. Kemudian kita lanjut ke part 2. Create a basic switch configuration. Step pertama, assign a name to a switch. Jadi kita ganti hostname-nya switch jadi S1. Kita ketik configure. Oke. Ini gini aja udah langsung enter, udah bisa. Terus kemudian host name. Hostname-nya jadi S1 ya. Kalau udah enter, nah berubah. Yang tadinya switch namanya sekarang jadi S1. Lalu kita exit. Nah, kemudian step kedua. Lanjut step kedua, secure access to the console line. Kita atur akses console line-nya ya. Pertama-tama kita ketik configure. Enter, terus langsung line console 0, enter. Nah, udah masuk ke line console 0 nih. Kemudian kita atur passwordnya. Password let me in. Kalau udah, pastikan lagi nih passwordnya. Udah, enter. Kemudian kita login. Terus exit. Exit lagi. Nah, kenapa kita harus login? Karena kalau nggak login nanti passwordnya nggak main. Ya, kalau gitu kita lanjut ke step 3, verify that console access is secure. Jadi kita verifikasi nih akses konsolnya menjadi nggak kelihatan. Kita exit aja dulu dari sini. Exit. Dan ini ke halaman pertama ya. Nah, kalau mau masuk berarti udah ada passwordnya karena sebelumnya kita atur. Passwordnya apa yang tadi? Let me in. Nah, udah masuk ya guys. Kemudian lanjut ke step 4, secure privilege mode access. Kita ketik enable, configure terminal ya, terus kita kasih password enable-nya, enable password, biar cepat di tag aja, C1 $, C0. Udah benar, enter. Kemudian kita exit.
Selanjutnya kita lanjut ke step 5. Enter exit lagi. Kita disuruh enter exit lagi untuk keluar dari switch-nya. Kita exit ya. Enter. Nah, kita udah keluar dari switch-nya. Kemudian kita enter lagi. Sesuai kan sama yang diperintah, press enter and you will now be asked for a password. Jadi kalau kalian exit nanti bakal muncul kayak gini nih, bakal dipinta password. The first password is the console password you configure for line console. Jadi password pertama itu adalah password yang kamu konfigurasi di line console 0, yaitu yang let me in. Kita masukin let me in. Terus enter lagi. Kita masuk ke enable dulu. Enable ke privilege. Nah, ini bakal dimintain password lagi. Nah, ini password privilege. Kita masukkan password privilege yang tadi, yang C1 $C0. Enter. Nah, sekarang kita udah masuk di privilege mode. Kemudian kita verifikasi konfigurasi kita tadi dengan tulis show running nih. Kita tulis show running config, enter. Dan enable passwordnya nih masih kelihatan ya, Cisco. Hostname-nya S1. Kemudian kita lanjut ke step 6. Configure an encrypt password to secure access to privilege mode. Kita masuk ke privilege mode. Kita configure terminal dulu. Enter. Kemudian kita ketik enable secret. Passwordnya itu it's a secret. Udah, enter, kita exit. Jangan lupa ya, ini passwordnya it's a secret. Jadi enable secretnya itu passwordnya it's a secret. Exit dan enter. Udah. Kemudian lanjut ke step ke-7, verify that enable secret password is added to the configuration file. Masukkan show running command lagi, terus verifikasi enable secret baru, enable secret password yang baru adalah configure. Oke, kita show running config, kita enter. Kayak gini ya. Terus yang B, what is displayed for the enable secret password? Apa yang ditampilkan di enable secret password ya? Coba kita enter sampai ke switch pagar lagi. Oke. Terus kita ke atas, kita lihat enable secret passwordnya. Nih,
enable secret passwordnya udah secret banget ya, udah rahasia, jadi kayak muncul tulisan-tulisan gak jelas seperti ini, tapi Cisco-nya masih kelihatan nih passwordnya. Terus kita lanjut ke step 8, encrypt the enable and console password. Jadi kita sembunyikan password enable sama console password ya. Kita ketik config terminal, enter, terus service password encryption, enter, kemudian kita exit, terus enter. Nah, step 8 sudah selesai. Kemudian kita lanjut ke part 3, configure a MOTD banner. Kita masuk lagi dulu ke config. Kita ke step pertama ya, configure a message of the day atau MOTD banner. Kita ke config terminal, enter, terus kita tulis bannernya, banner MOTD, ikutin sama kayak yang diperintahin ya, kita fokus aja biar cepat. Copy, terus di sini paste. Terus jangan lupa tutup dengan kutip, dimulai dengan kutip dan ditutup dengan kutip. Terus kita enter, kita enter, terus kita exit. Kapan kita bisa lihat banner ditampilkan? Nanti kita bisa lihat banner ditampilkan setelah exit lagi dari sini. Kita exit ya. Nah, kita enter. Nah, bannernya udah kelihatan. This is a secure system, authorized access only. Terus ada pertanyaan, why should every switch have a MOTD? Kenapa setiap switch itu harus punya MOTD banner? Karena ini tuh banner sebagai aktivitas terakhir gitu. Jadi kita bisa tahu aktivitas terakhir kita tuh apa, bisa juga kayak gitu. Terus lanjut kita ke part 4, save konfigurasi file ke NVRAM. Step pertama, verifikasi konfigurasi, pastikan itu adalah akurat ya, dengan menggunakan show running command nih. Kita enter, kita masukin dulu password yang tadi, let me in. Nah, kita masuk, kita enter lagi ke enable. Kita tulis enable, enter. Nah, passwordnya yang lagi itu yang it's a secret. Atau kita coba dulu yang Cisco C1 $C0. Nggak bisa ya, karena tadi udah diubah. Jadi it's a secret. Nah, itu ya. Terus kita langsung aja save konfigurasi filenya dengan cara copy running config startup config, enter, terus kita enter lagi. Oke, udah disimpan. Kemudian
kita lanjut ke part 5 ya. Part 5 itu kita konfigurasi S2 sama seperti S1 tadi. Nah, kita ini close aja, kita ke S2. Lakukan hal yang sama kayak tadi. Nih, di perintahnya kita ikutin aja nih. Nih, sekarang kita di switch yang kedua. Kasih nama device-nya S2. Yang pertama kita masuk enable dulu. Enable, switch kan. Protect, beri password itu. Beri password, konsolnya pakai let me in. Kasih passwordnya pakai let me in. Udah, kita udah masuk ke enable, kemudian kita konfigurasi terminal, enter. Nah, kita udah di privilege. Kemudian kita ganti hostname-nya. Hostname S2. Kita ganti ya. Nah, udah berubah kan? Tadi switch. Sekarang menjadi S2. Kita udah ubah nama device-nya. Kemudian kita lanjut konfigur. Nih, kasih password di line console ya. Kita ke line console, line console 0, kita enter aja. Terus passwordnya kita kasih let me in. Let me in, password let me in. Udah. Kemudian kita enter aja. Selanjutnya configure enable password. Jadi kita konfigurasi enable passwordnya itu C1 $C0 dan enable secretnya it's a secret ya. Terus ini kan kita habis masukin password let me in, jangan lupa login. Terus kita exit. Kita exit lagi. Nah, udah. Sekarang kita show running dulu. Kita lihat passwordnya itu masih terbuka apa enggak, masih kelihatan atau tidak. Show running config. Enter terus ya. Nih, hostname-nya udah berubah ya, jadi S2. Berubah jadi S2. Terus. Enter terus ya. Sampai dia ketemu lagi S2 pagar. Nah, udah nih. Ini kelihatan nih, passwordnya masih password let me in, masih kelihatan ya, berarti belum tertutup. Kemudian kita lanjut ke C. Kita masuk lagi aja ke configure terminal, enter. Terus enable password, kita atur password enable-nya jadi C1S $C0. Kalau udah, kita enter. Terus kita exit. Kita exit lagi. Nah, udah ya. Nah, udah dimintain password.
Nah, passwordnya itu yang tadi, let me in. Let me in. Oke, kita udah masuk, terus kita enable, enter. Nah, pasti ada password lagi kan. Passwordnya yang tadi, C1 dolar, C0. Kita masuk ya, kita ke privilege. Kita udah selesai yang C, configure enable passwordnya sama enable secret password. Kemudian kita show running lagi nih, show running config, enter. Kita enter terus sampai ke bawah, sampai ketemu S2 pagar. Nah, kemudian kita ke configure a message by those following logging. Those logging into the suite with the following message. Kita kasih bannernya kayak gini nih, auto reset access only ya. Kita langsung saja configure C. Tapi sebelum kita kasih banner, kita ini nih apa? Ini kan passwordnya let me in, yang Cisco itu masih terbuka. Itu kita kasih biar nggak kelihatan. Pertama kita masukkan figur, udah, terus enable, enter. Bukan enable kita enable secret dulu. Set secret, sorry. Enable secret. Satu enable secretnya jadi it's a secret. Saya benar ya. Saya enter. Terus kita running, kita exit. Kita exit. Terus kita exit kan, udah exit. Kita show running lagi, kita lihat masih terbuka atau enggak ya. Enter. Ya kan, kita lihat ini passwordnya masih terbuka nih, let me in, masih terlihat, tapi let me in. Terus kita accept aja. Kita lihat di enable secretnya ya, enable secretnya nggak baca, maksudnya rahasia. Cisco nya masih kelihatan nih. Kita masuk ke enable dulu. Sebentar, kita lihat dari awal dulu. Saya agak lupa. Nih, kita masuk ke configure T, enter. Kemudian service encryption, password encryption.
Udah, exit, kita exit ya guys, exit. Kemudian kita coba show running lagi, show running config. Kita lihat ya, nih enable passwordnya udah nggak Cisco lagi, tapi udah rahasia nih, udah angka-angka nggak jelas dan huruf-huruf nggak jelas. Kemudian kita lanjut kasih, tadi kita terakhir di, nah kita kasih banner ya, kita ke configure T, terus configure T, terus kita banner langsung, banner MOTD, banner MOTD nya kasih authorization ini, pas saja, copy, terus kita paste di sini. Jangan lupa ditutup dengan kutip 2 lagi, terus enter. Kemudian selanjutnya kita simpan ya file konfigurasinya, copy, kita exit dulu. Terus kita copy running config startup ya, running config startup, kita enter aja, enter lagi. Nah ini kita udah ke save ya, sudah selesai. Kita kalau di sini complete 72 dan 72 itu berarti artinya kita sudah selesai. Kita cek resultnya nih, kita close saja. Congratulations, you successfully complete the packet tracer. Berarti kita udah selesai. Sekian penjelasan atau tutorial dari saya tentang configuring initial switch setting. Bila ada salah kata atau penyebutan, saya mohon maaf. Terima kasih.